akan berbuah manis atau tidak? Itu yang akan kita lihat di game yang kedua. Yap. Dan mereka memperlihatkan Hanzo sekarang yang muncul juga. Tigreal, Lucas, dua hero yang punya badan sangat-sangat tanky sekali. Granger, Yves akan bisa bersupport dari belakang dan membiarkan Hanzo-nya untuk bisa memberikan damage maksimal. Seperti apa nanti performa Hanzo, kita akan lihat nih. Diganggu oleh Chow di awal. Gak mudah juga pastinya jadi jungle. Assassin siapapun ketempel Chow itu bakal berat. Yap. Jadi Royal Derby. Leg yang pertama, game pertama menjadi milik dari RRQ. Game yang kedua, kira-kira akan berakhir 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Ya wes kalau gitu Royal Derby, mana suaranya? Pattern yang pastinya cepat banget sih Yap. dari Hanzo. Biasanya dia start dari orange. Habis itu menuju ke purple dan makan satu jungle di lawannya. Yap. Dan Tapi itu retributionnya masih bakal terjaga biasanya ya. Kalau aku sih nyimpen ya buat retri, tapi dipakai ternyata. Jadi Ya. akan lebih mengamankan buat soul rip saja untuk makan buat monster jungle-nya. Dia cepetin jungle-nya sendiri biar level 4 sih sebenarnya Om. Lalu Oke. dia mulai rotasi. Itu coba, enak banget udah tinggal telennya Om. Iya, dan memang mainin buat attack speed juga ya. Swift dipakai. Emblem Assassin ada juga. Dengan dua Warcry. Oke, di bagian bawah hampir saja Toy mendapatkan gangguan yang cukup berarti. Sementara sekarang Sans, tapi masih ada Jet Kundo tadi dari Keyboy. Oh itu Wow, dia. wow, wow. Waduh, sabar, relax, tenang, santuy. Namun masih ada gangguan dan Toy dikejar sampai belakang. Keyboy ingin lebih dan Keyboy mendapatkan poin killnya. Tukar dengan flicker untuk first blood dan nyawanya sendiri. Sebenarnya kalau dibilang worth gak terlalu worth juga sih. Cuma kerugian untuk Toy-nya jelas karena dia kerugian heal. Ya, jadi agak delay ya tadi. Menurutku ya masih untung lah buat Onyx juga. Meskipun memang ya balik lagi masih ada pertukaran untuk satu. Dan sekarang turtle-nya akan spawn sebentar lagi, tapi Hazel akan lebih mantap ya. Mungkin bisa mendapatkan level 5 terlebih dahulu. Tapi Iya. kayaknya juga cepet loh levelnya. Karena dia di bawah tadi kan dia dapetin banyak curian jungle juga. Yap. Turtle harusnya di setup cepet juga kan. Nggak boleh lama-lama sih. Yep. Dan level 4 Darren, level 4 buat Thresh, sama-sama bisa setup. Sans, kita lagi juga punya Feather Airstrike. Jadi sama-sama kuat, dan Hazelnya hanya akan menunggu dulu dari bagian belakang sebelum menggunakan Pinnacle Ninja nanti. Untuk beradu ya. Nah itu dia, santai dulu Om. Masih ada orange buff yang akan dia telan terlebih dahulu. Tapi Turtle belum diapa-apain sampai sekarang. Gak ada yang mau ngambil turtle-nya. Gak ada. Udah, karena Onyx juga mungkin sadar kalau mereka start turtle-nya bisa dicolong. Karena yang datang itu bukan Hanzo-nya, tapi bayangannya yang datang. Iya. Sebenarnya setup untuk turtle ya. Hanzo setup turtle tuh lama tau. Lama dia, gak DPS bisa Hanzo juga. tuh kecil. Bener, kalau Tipat bagus dia keras. Oke, itu dia Unleash the Beast. Tadi seperti udah terlihat. Sementara sekarang Hanzo sudah mulai bergerak. Dairan mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Tapi Kairi berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Hanya saja closure-nya tadi udah berhasil mendorong masuk lagi. Tapi Turtle menjadi milik dari Onyx dan double kill. Wow, 4 member in total. Wow. Dari RRQ. Harus silang. Dulunya ngikut ke Hanzo. Hanzo-nya balik tetap ngikut dulunya ternyata Om. Dia, itu dia salah satu jawaban tambahan berarti untuk Hanzo. Yang kalau dia. kita lihat tadi. Bagaimana split-splitnya. Naik ke atas, grab-grabnya naik ke atas, ngikut. Karena belum pecah mungkin ya, ditarik sendiri tadi. Oh iya, 4. Dan juga dengan turtle yang didapatkan oleh Onyx sekarang membuat mereka unggul gold yang cukup jauh. Yap. Menit-menit awal juga. Ya, Idok Secret Hammer tapi tidak boleh bergabung bersama dengan rekannya. Tidak. Ada satu lagi Blazing Dua tadi sudah langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Hazel sudah menunjukkan bagaimana eksistensi yang dimiliki. Tapi posisinya sudah ketahuan. Mereka mencoba untuk bisa mendekat. Ada Thresh-nya. Rela untuk meninggalkan lane dia juga. Lane yang sangat jauh. Waduh, tapi Toy sedikit lagi dan Toy berhasil selamat untuk waktu sesaat. Tapi tidak, karena Keyboy kembali memaksakan keadaan shutdown pun tercipta. Itu dia. Keyboy punya 4 kill. Kill yang cukup banyak ya dari Roamer juga dan shutdownnya tadi buat Toy lumayan banget nih. Oh, Walah. dijebak. Oke, ceweknya terjebak. Ada satu lagi. Puripe dia milikin tapi gagal untuk bisa kabur. Tidak semudah itu untuk melarikan diri dari Rins. Terjebak real world manipulation, masih bisa lari, masih ada flicker juga. Tapi pressure dari Onyx nih gak kendor sebetulnya. Ya. Ini yang
sempat aku mention kan di game sebelumnya kayak mereka bermain sangat-sangat pasif, tapi sekarang dengan Kibo yang bisa memain inisiasi, dia berani banget untuk trade off 1 untuk 1 selalu. Main galak ya. Gue penasaran sih Hanzo dia mau ke arah mana dia. Thunderbolt di first item tuh enak banget. Thunder ya, bukan attack speed. Oh gitu. Thunderbolt di first item tuh enak banget karena dari Dark Mist-nya itu dia bisa nge-trigger basic attack kan. Stack Thunderbolt itu cepet banget naiknya. Oke. Enak buat main scaling nanti. Karena basic attack juga ya jatuhnya. Itu dia. Oke. Turtle-nya dicek dulu seharusnya semua rumput. Sudah mulai terlihat setup 5 melawan 5 ternyata. Mereka harus jauh lebih teliti lagi untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Namun sekarang waktunya Onyx. Mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Mereka hanya tinggal melanjutkan aja keuntungan yang sudah mereka miliki ini. Coba ada pergerakan dari dimana untuk sekarang Resnya mendapatkan Idok. Sulit banget hidupnya. Idok membawa Res untuk mendekat ke arah rekan-rekan. Tapi Resnya masih berjuang sendiri di tempat yang berbeda. Tapi Kiboy sedikit lebih tersisa. Ada blessing dalam dikeluarkan dari Rince. Dipaksakan sesat oleh cewek. Hingga akibatnya membuat dia pun langsung menghilang. Dimana untuk sekarang Turtle-nya pun berhasil untuk diamankan. Dan Tyrant menjadi korban juga. Lagi-lagi Onyx mereka unggul dari tim fight-nya. Mid-nya terbuka bahkan sekarang tabrak. Oke, ada Secret Hammer, Conceal. Tapi untuk Hanzo itu sendiri berhasil untuk memberikan goceng satu yang terakhir. Sans masih berhasil selamat tapi Tina untuk rest di tempat yang lain. Oke, tadi kelihatan ya untuk first item buat Hanzo berarti. Corrosion Sight first item dia. Ya, Jadi lebih cepat untuk bisa mendapatkan stacknya dengan tambahan attack speed juga. Dan ini dia dari total ya. Corrosion Sight dan ternyata Dairan lebih memilih untuk defense ya. Karena memang ini bukan jungler tapi EXP lane Lucas. Sementara Granger lagi unggul, Toy unggul. 2 item, 1 item yang selesai tadi, Sky Pierce. wah. Ini mau dipaksakan dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan outer turret. Berhasil mendorong ke arah Kiboy. Kiboy mau tidak mau flicker. Tapi satu yang terakhirnya Toy. Tidak ada Death Sonata. Oh my God. Reward Manipulation membuat pergerakan Kiboy berhasil. Langsung dilumat habis di area bawah. Tidak segan-segan dengan reward manipulation. Yap. Waduh, resnya langsung mundur balik kanan. Terlalu berbahaya. Ya, nggak ada follow up damage lagi sih tadi sebetulnya. Perlahan tapi pasti hierarki mereka mulai mengejar loh ketertinggalan gold yang ada sejak tadi. Ya, dan Toy juga sudah mulai join team fight ya. Setelah kita melihat item yang di build tadi ada Sky Pierce-nya, udah dia langsung join juga. Karena second item sudah ada, tinggal lempar Death Sonata dari belakang. Dan ini kalau beruntung bisa dapetin point kill. Ini ledakan dari Sky Pierce. Lumayan banget ya. Lagi di awal juga kan. Oke, sekarang reset lagi temponya. Masih farming dari kedua jungle juga. Hanzo. Dari Hanzo yang levelnya juga udah mulai sama nih sama Kairi. Iya. Dan empatnya sih, kita belum melihat impact besar dari Hanzo-nya. Cuma kelihatan tadi kalau dia sudah mulai hitnya ke Sans atau ke cewek, ini damage-nya bakal berasa. Karena corrosion yang sudah selesai tadi. Dan bahkan golden staff selesai. Wave Dragon tadi menendang ke arah dari Idok. Tapi terlalu berubah implosionnya. Gak connect terlalu banyak. Tapi tidak sekarang Dairan menjadi orang terdepan untuk bisa mengucap ke arah beberapa player. Unleash the Beast. Dan Nezel akan menjadi sang eksekutor untuk bisa membalikan keadaan kah? Namun di tempat yang berbeda. Ada sebuah beban yang kini hadir. Untuk bisa mengikuti kemana Dairan pergi. Dan langsung saja dieksekusi. Tapi hidupnya tertinggal saja di bagian belakang. Dan Kiboy masih mencoba untuk bisa menggocek. Namun untuk kali ini Hazel berhasil mendapatkan point kill. Tapi Kairi menjadi korban Toy. Terlalu dalam tadi. Toy-nya masih sempat untuk dash ke bagian belakang. Dan membalikan keadaannya lagi tanpa ada Kairi. Setup gak bisa dilakukan. Yap. Dan ini reset posisi dan item dari Hazel ya. Mungkin kalau kalian sedikit miss ada Golden Staff di sana. Demon Hunter Sword adalah item ketiga yang sedang dia tuju sekarang. Jadi memainkan attack speed full untuk memaksimalkan Pinnacle 3 nanti. Ya biar. Tapi targetnya memang Sans sih. Yep. Apalagi Sans juga Purify kan. Ini target yang bisa dibilang lumayan empuk untuk dikejar sama Hanzo. Satu-satunya cara ya makan Hanzo-nya. Makan bagian depannya. Nggak bisa dia cari ke belakang pun percuma nggak ada. In full. Iya. Gak bisa disentuh sama sekali. Ini Kiboy kayak ketahuan dah benar. Kiboy sudah ketahuan posisinya. Kiboy harus mencari lagi satu kemah baru nih. Dia harus cari bush yang lain. Divine Glaive Rince. Damage dari Rince juga nih udah nggak bisa dianggap remeh. Rince-nya mau dimakan kah? Yap. Res bersiap untuk bisa maju. Res bersiap untuk bisa nempelin siapapun. Namun sekarang Hazel akankah menjadi korban dari Res? Tidak. Masih berhasil.
Tadi kok Sandidi naik terus Hazel bang ikut dia. Ngikut tuh bisa tuh. Ikut dia. Masalahnya tadi teman-teman anarki semua Om di sana Om. Wait, apa yang terjadi dan Hazel menjadi korban penculikan. Namun di tempat yang lain 1 untuk 1 walaupun berbeda dari role-nya. Iya. Tangkap ternyata tadi restnya. Dia ngebeli waktu sih sampai akhirnya Hazelnya pun bisa ditumbangkan. Ya benar kayak lagi crunch Waduh. tadi. Langsung terefek slow. Namun sekarang cewek mencoba untuk mempertahankan stacknya. Tapi dengan BMI balik lagi ke tengah terlebih dahulu. Ya bicara soal cewek juga, item attack speed sudah selesai. Corrosion, DHS, Golden Staff. Set lagi ya. Karena mereka nggak bakal buru-buru setup nih. Nggak boleh langsung. Siapapun yang pegang Lord kayaknya bakal agak rugi sebetulnya. Dan Oke. Buset, ini dia reward manipulation. Tapi masih berhasil selamat. Dan mereka bisa men-take over untuk sesaat loh. oh, lihat Dairennya ketahuan sebenarnya, Dairen. Yap, tapi Dairen ada cewek Res, BM aja. Namun sekarang Resnya mencoba untuk bisa maju dan juga mengusir ke arah beberapa player. Tapi Idok lah yang berhasil langsung ditangkap. Idok lah yang berhasil langsung didapat tapi dengan implosion. Di sisa-sisa waktunya Idok mencoba untuk bisa memberikan sebuah gebrakan. Dan sekarang mereka terusir mundur kembali RRQ. Lord kembali di setup Onyx. Mereka sekarang unggul dari sisi jumlah Blade of Despair kali ini. Dan langsung di-commit. Oke, langsung di-commit. Sulit untuk mendekat, terlalu berbahaya. Ada Dead Sonata tapi Hazel mencoba untuk bisa mengejar siapapun yang SP-nya hanya tinggal sedikit Hazel. Sedikit lagi. Nggak bisa dipaksain. Ya langsung dihabiskan untuk Final Ninja dan reset sekarang. Bagaimana dari Onyx tadi berhasil untuk mendapatkan Lord ya. Jadi mereka bisa mendorong 3 lane sekaligus dan cewek yang harus diwaspadai. Cewek sudah selesai attack speed item. Item yang dibutuhkan oleh marksman. Dan ini ada di tangan Cloud. Wind of Nature bisa jadi untuk next item buat cewek juga. Dan ya untuk Hazelnya, DHS baru selesai. Jadi, sudah punya damage sebenarnya untuk si Hanzo. Tapi kita melihat ya, meskipun damage-nya besar, tapi gampang buat dikembangkan. Hazel, coba lihat Hazelnya. Berhasil mendapatkan ke arah Suns. Menjadi sebuah hal yang cukup baik untuk mereka. Bisa membalikan keadaan Hidok. Mendorong implosionnya. Connect ke arah dari Kiboy. Akankah Kiboy selamat tapi tidak. Kiboynya baru berhasil di depan habis. Coba lihat Dairen. Menjadi orang terdepan mereka bergantian. Layer serangan yang diciptakan oleh RRQ. Menyisakan 3 member saja. Mid-nya terbongkar. Lord memang didapatkan oleh Onyx. Tapi kerugian lah yang mereka terima. Iya, dengan tumbang pertamanya tadi buat Suns yang memang menjadi target Hanzo. Pasti bulan-bulanan kelihatan langsung ditargetkan dengan Pinnacle Ninja yang langsung muncul juga. Jadi sangat berbahaya, misalnya Suns yang membuka di bagian depan karena Hazel itu ultimate-nya dia ya seakan-akan ya bonusan aja, bukan orang aslinya. Yang bisa ditumbangkan. Nggak boleh sembarangan lagi pop damage ya. Harus hati-hati banget. Walaupun ya sebenarnya kalau memang mau di backup pun nggak ada yang bisa backup. Masa ya buang Way of Dragon? Tapi kan kalau udah masuk digigit gitu, hilang Ya udah dia. nggak bisa. Udah hilang, udah nggak bisa. Dan full stack ya yang memang cepet banget tadi bisa didapatkan juga dengan Hanzo. Karena Golden Staff juga kan. Golden Corrosion, ya sama item attack speed, sama dengan cewek. Dan bahkan bisa menuju ke Melvic Roar atau BOD juga, ini untuk Hazel. Next itemnya ya tergantung nanti. Tapi untuk Toy stack yang lumayan banyak. Udah hampir menyentuh angka 600. Bahkan dari Skypacer ini juga udah 30. Ini tabungan yang bagus banget sih untuk nextnya. Nah ya, 30 berarti semenjak beli Skypierce belum tumbang dong? Harusnya. Karena masih bulat ya angkanya. Masih bulat 30. Angkanya bulat. Masih bulat. Ya biasanya kalau sudah tumbang itu jadi kayak Nah. ada belakangnya 7 atau 3. Betul. Oke. Ini masih bulat nih, masih aman. Wets, implosion dari Idol. Berhasil mendapatkan ke arah 2 player tapi Resler juga Kiboy. Dairennya menjadi orang terdepan untuk bisa membackup rekan-rekannya dengan satu franchise yang sudah diaktifkan. Dairennya pun masih berhasil pergi lagi ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi tempat berbeda, Toy mendapatkan point kill yang begitu indah dan sekarang Resnya sendirian. Tepat berada di depan 4 player yang dimiliki oleh RRQ tapi Res mau tidak mau harus turun. Hanya Kiboy yang menjadi korban tadi. Implosion yang bagus banget sebetulnya dari Idok. Karena sekalian ngebait Purify-nya cewek. Iya, dan ini banyak purify yang ke kayak Suns itu terpakai tadi buat purify. Kejar Hanzo. Dan mereka harus berhati-hati sekarang buat Onyx ya, karena battle spell ini harus bisa dipastikan ada juga ready. Dia dan pop damage ya tinggal pakai Hazel aja majuin ke depan. Yap, Hazel mencari informasi. Siapakah yang ada di dalam rumputan? Tidak ada. Dan mode itu ya, itu cepet banget ultimate-nya, cepet nih cooldown-nya. Terus juga lama sekarang durasinya. Pinnacle Ninja selama ada purple buff ya. Mhm. Durasinya akan lama karena irit banget dari energinya. Setup dilakukan. Kali ini RRQ yang coba setup. Yap.
Itu dia, ada beberapa player yang memang sudah take over ke arah dari Lord tersebut. Sedikit lagi, 2 bar SP lagi. Dairon akankah menjadi sebuah incaran utama di mana sekarang Kiboy akan mencari targetingnya. Tapi dengan pergerakan dari Resnya berhasil untuk dihilangkan. Coba lihat, ada Hazel yang mencoba untuk bisa maju ke area terdepan dengan Vengeance yang sudah langsung terlihat di dalam tubuh dari Dairon dan juga dicari tempat Kiboy. berbeda. Namun untuk sekarang, ada Hazel yang menjadi korban dari Kiboy di mana Kiboy melihat di mana keberadaan dari Hazel. Itu dia. Pokoknya selama Hazelnya low atau tumbang tadi dari Pinnacle Ninjanya, posisi aslinya akan terekspos. Yap, dan Dairon akan menghadang pergerakan dari Kiboy. Idok akan mundur sedikit. Mereka sepertinya harus menunggu kehadiran dari Hazel. Ya, 3 melawan 4 dan Onyx masih berani juga untuk langsung menyambut ya. Karena mereka sadar lawan tanpa retribution juga. Di race akan kembali, back on the track. Cewek juga demikian, Hazel sebentar lagi. Jadi bisa kita pastikan Lord ini akan ditahan sembari menunggu Hazel kembali respawn. Beli waktu. Itu adalah tujuan dari Onyx ataupun sekarang dari RRQ juga. Dari segi item mau pick. Oh ternyata udah jadi juga penetrasi nih cari oleh Hazel ini udah cukup. Sementara dari cewek tadi Wind of Nature kayaknya nggak bisa selamat sih tetap. Yep. Oke, Dairon harus menjaga satu pintu masuk. Tapi terlihat ada 3 player yang akan masuk lewat jalan tersebut. Mundur sedikit, Lord kereset, dan Hazel harus memiliki tempat yang jauh lebih aman. Ya, tergantung cewek sekarang. Cewek jadi sumber damage yang besar ya buat Onyx juga. Cewek punya multi-gun. Ada efek penetration dan juga range tambahan. Mungkin bisa mengusir. Tapi kalau sampai ke gap juga dibalik lagi nih. Karena lawannya Hanzo. Dia harus berhati-hati jangan sampai stack full juga. Dan dia bisa ditangkap nanti. Ya. Konsil. Wih, ada konsil. Tapi Res kehilangan begitu banyak SP dalam tubuhnya. Res mundur sedikit. Delay lagi. Mereka sabar lagi, Lim. Masih aman sih harusnya. Karena udah ngebuang source juga kan, ada informasi yang diterima oleh Onyx. Dan Sans terlihat lebih berhati-hati sekarang untuk ngebuka filter ice track-nya. Dia nggak sembarangan ngelihat orang langsung dipok. Emang sebenarnya satu hal yang bisa dilakukan Onyx tuh makan Pinnacle Ninjanya tau. Habisin dulu dia. Waduh, Dairon menyisakan 2 bar SP saja. Tapi sekarang Idok merasakan hal yang sama. Mau tidak mau mereka harus dipukul mundur. Sementara sekarang ada Hazel yang mencoba untuk bisa mendekat. Tapi sedikit terlambat. Ada miskalkulasi sepertinya. Dan Onyx mendapat keuntungan. Onyx memiliki Lord sekarang. Oh, damage-nya itu loh. Tiba-tiba kita melihat Dairon yang low HP ditembak oleh cewek. Ya, wah, cewek bahkan masih mau lebih. Oh no, nggak boleh overextend juga. Toy bisa ngepanis. Dan jangan lupa sekarang mode defensif. High ground defense kita lihat dari RRQ. Masih ada Yip. Dengan range yang lumayan jauh harusnya masih bisa. Ya, dan ini masih cukup sama-sama tipis ya. Kayak kekalahan demi kekalahan yang misal terjadi buat Onyx bisa dibalaskan dengan RRQ. Pun demikian ya, dibalaskan dengan Onyx juga. Perry punya Endless Battle, Toy sekarang punya si Halberd untuk mencegah adanya efek lifesteal yang besar. Bisa dimainkan dengan Onyx juga. Dan dengan 3 lane push untuk Onyx. Mungkin mereka bisa menabrak, mendapatkan inner turret mid terlebih dahulu. Target utama buat Onyx. Oke, itu dia Hazel. Melihat ada satu player tapi terlalu sakit. Terlalu cepat kehilangan HP. Onyx mendominasi, Lord ada di atas. Dan Lord ini pun bisa membantu mereka menutup game yang kedua. Harusnya, tapi kita akan lihat perbedaan gold yang tidak terlalu jauh. RRQ mereka juga masih punya senjata utama Toy. Dengan damage dari Death Sonata dan Rhapsody, unlimited damage. Hazel ketemu cewek? Yap, itu dia. Masih tidak bisa dipaksakan, Lim. Masih bisa ditahan juga, bahkan best turret masih berdiri semua kecuali yang ada di top lane. Yang ada di top lane sudah hancur, menjadi keuntungan. Oh, Hazel. Onyx, tapi sekarang Hazel hampir aja. Ya, tertolong dengan Wind of Nature juga tadi sebenarnya ya. Buat si ceweknya. Tapi sekarang Konsul balik. Waduh, ada Federer setelah dikeluarkan oleh Dairon. Sans itu sendiri guna untuk bisa memberikan sebuah perlindungan terhadap rekannya. Namun sekarang Res masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh RRQ itu sendiri dan berhasil untuk dilumar habis. Tapi tempat yang berbeda. Hanzo kembali mencari setidaknya di mana posisi pemain-pemain Onyx. ya, target dari Hazel haruslah antara marksman atau mage. Karena buat yang lainnya akan bisa punya efek regen atau mungkin cukup tebal untuk bisa langsung di instant burst ya. Meskipun dengan full attack speed dari Hazel itu sendiri. Tapi tadi dia kebukin Kiboy loh, sakit juga loh itu. Dia lumayan berasa memang. Tapi kalau targetnya ya kayak Kiboy kayak yang ngebuang Pinnacle Ninja juga. Iya. Tadi dia bisa ngebuang Way of Dragon, itu udah positif banget. Apalagi di sisi lain Res. Tadi di immune ya, lemparan dari Res. Ketika dia coba untuk ngelempar dia pakai Unleash the Beast. Ya. Dan juga ada efek lompat kan flash combo. Iya, makanya aman banget di bagian belakangnya tadi.
Sementara sekarang temponya kembali, tarik ulurnya ini panas banget sih dari keduanya. Yep. Karena kadang dipegang Onyx, kadang dipegang RRQ. Mereka jual beli serangan tanpa henti. Cuman semakin lambat lawannya. Cloud itu sudah mulai lumayan jadi. Ya. Jadi sekarang ya masih nih tugas untuk Toy. Apakah damage dia akan bisa semasif game yang pertama? Ya, BMI, Blazing Duet, Winter Crown. Let's see, akankah itu keluar? Lihat nih, duel antara veteran. Jadi regenerasi yang sedang terjadi sekarang. Sejauh ini regenerasi masih Om ya? Masih bertahan loh? Masih, Walaupun udah ada ospek. betul. Tapi belum tahu karena gamenya akan beda ya. Ini bukan hanya 1-2 orang aja kan, karena 5 lawan 5. Di satu misplay aja Kiboy. Oke, hey, sudah tertrigger Rins. Ada Winter Crown tadi yang sudah terlihat loh. Ini nggak mau sampai ke pick-off sih tadi. Satu karena- source yang lumayan mahal, konsol. Menit 20 ya kan, dikejar. Yap, itu dia. Idok, ada satu lagi implosion yang memang sudah dikeluarkan. Diserang masuk dengan satu secret hammer. Tapi sekarang restnya pun masih bisa melenggang dengan begitu bebasnya. Dan Kiboy ada di bagian atas, ketahuan posisinya mereka semua kembali. Dengan ada satu dua yang tadi dikeluarkan begitu saja. Real World Manipulation versus Federalized Strike. Bahkan sekarang Jairan mencoba untuk bisa mengusir mundur satu terakhirnya. Jairan berkabung. Jairan benar-benar membuat Kairi terburuk. Immortalnya pecah. Tapi belum ada yang tumbang berarti sampai saat ini. Dan setupnya juga belum berjalan. Masih bisa reset lagi. Dari kedua tim ini masih sama-sama ngotot. Ya, meskipun efek zoning memang bisa dilakukan oleh Artimus, tapi mereka masih gagal untuk mendapatkan Lord. Dan ini berarti reset yang terjadi dari Onyx juga masih ada kans untuk bisa ngebalikin keadaan. Dan akhirnya kita akan melihat apakah all in sekarang untuk RRQ Hoshi. Yap, itu dia Toy. Dengan stack yang semakin banyak. Ada Idok pula. Idok bersiap untuk bisa menghantarkan dari implosion yang memiliki, tapi Dairan menjadi orang terdepan. Dan lotnya pun berhasil diamankan oleh Ezal. Keuntungan udah diambil, tapi Kiboy kehilangan immortal. Namun Dairan menjadi korban pula dan Kiboy selamat. Satu pick off yang manis ditukar dengan Lord. Oh cewek-cewek, gak Waduh, boleh terlalu cewek. jauh. Death Sonata tadi. Cukup berbahaya. Tapi Lord untuk RRQ sekarang. Yep. Walaupun mereka hanya berempat. Dan ya ini Lordnya akan berjalan sendirian. Mungkin bisa ditahan juga dengan Onyx. Tapi dengan kerugian, ada BSK yang akan hilang juga. Dan masih ya, karena game time yang cukup panjang. Stack dari Granger juga. Ini akan bisa mengisi di angka 1000 lagi nanti. Itu dia 21 menit. What? Wow. Sans! What? Solo kill, tapi cewek masih selamat. Tertangkap sepertinya Sans tadi off camera. Tapi ya sekarang menjadi 4 lawan 4. Bahkan Dairan dengan spawn lebih cepat. Ya. Dan San ya balik lagi dia nggak bisa bermain agresif kayak di depan dari tanknya atau gimana ya. Kan dia akan menjadi santapan Hanzo. Ini bukan assassin yang lain loh, ini Hanzo. Yang memang yang selalu bisa menargetkan antara mage atau marksman. Katakanlah, ya oke lah kalau assassin yang lain sekalinya miss moment dipunish, iya hilang. Tapi kalau Hanzo itu pinnacle-nya aja yang kena punish Iya, kan. dia bakal pulang lagi ke belakang kan di posisi aman. Yap, tapi Toy sendirian. Akankah ada satu gebrakan yang akan dilakukan ataupun satu rencana lagi yang jauh lebih matang yang akan dilakukan oleh Onyx? Atau untuk sekarang kita lihat berhasilkah strategi yang akan dilakukan oleh pemain dari RRQ, tapi Idok gagal untuk bisa mati dengan Cewek. sang cewek. Dead Sonatanya hampir saja membuat cewek tadi langsung tersungkur di dalam areanya sendiri, tapi Toy terkena impact dari Federalized Strike. Bahkan sekarang Restnya mencoba untuk bisa maju tapi kehilangan cukup banyak speed di dalam tubuhnya dengan satu real one manipulation. Bahkan immortalnya hilang dan dekat ada Rhapsody, tapi Idok mundur lagi dengan Kiboy. The Wave Dragon mendapatkan rings, tapi tidak ada follow up jab untuk kali ini. Dan menjadi keuntungan kembali walaupun sekarang Blazing Duet dari cewek. Fokus ke clear ke arah minion terlebih dahulu karena masih ada tugas di bagian bawah dan Dairan masuk. Oke, Jairannya masuk. Jairannya menjadi orang terdepan. Jairannya mencoba untuk bisa melindungi rekan-rekannya, tapi begitu sangat Cewek! tapi cewek menjadi tajil tepat di depan dari Dairan. Tersisa 3 dan dipaksa. Oke, ini kita lihat akan seperti apa lagi karena sekarang Kiboy mencoba dengan kundonya. Tapi untuk sekarang ada Kiboy menjadi satu korban. Tampak pula ada Kairi kehilangan seluruh HP-nya dan base terbuka. Oh no, masih coba di defense kali ini karena minionnya dipaksa clear. Onyx masih bisa bertahan sepertinya. Oke, masih ada pergerakan real world manipulation. Wait, Satu ini. untuk sekarang. Satu wave. Tidak ada lagi. Dua aja. Royal Derby for RRQ Hoshi. 2-0, bahkan sang raja menolak untuk memberikan poin tanpa balas. Royal Derby yang Wow. begitu panas di leg yang pertama. RRQ Hoshi 2
Royal Derby leg yang pertama. Regenerasi siap menciptakan sebuah cerita.